Nah, di sini ada beberapa bootloader, U-Boot S922, S9 banyak sekali lah ya. Kemudian kita tinggal enter. Nanti dia akan mengupdate repository. Ini kalau di Windows melakukan Windows update lah. Tapi kalau di Linux cepet ya. Tidak selama Windows. Ini bisa kita buka semua perangkat atau semua interface yang terkoneksi ke local area network STB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Amerika. Di video kali ini kita lama tidak mengoprek lagi. Kali ini kita akan mengoprek membuat print server. Apa itu print server? Jadi print server adalah kalau misalkan teman-teman di networknya ada banyak komputer, laptop atau perangkat-perangkat lah ya. Kemudian ada satu printer. Semua perangkat-perangkat ini bisa ngeprint ke satu printer tersebut. Ini biasanya topologi printer-printer seperti ini biasanya dipakai di kantor, kemudian sekolah, warnet, dan lain macam sebagainya. Dan biasanya teman-teman akan mengorbankan satu komputer yang kita kasih printer begitu kan. Kemudian hostnya dinyalakan dan dinyalakan print sharingnya. Nah, tapi kali ini kalau misalkan mengorbankan komputer kan paling kecil watt komputer 100 watt lah. Nah, di sini saya mau membuat print server sendiri menggunakan STB Android seperti biasa, tentu dengan menggunakan Linux Ambient nanti, karena kita bisa memanfaatkan STB ini. Dia memiliki dua port USB ya teman-teman. Nanti kita bisa manfaatkan untuk menancapkan printernya. Jadi STB ini bisa kita nyalakan 24 jam, bahkan nanti kita bisa ngeprint dari manapun kita berada. Oke, seperti apa alat dan bahannya, langsung saja kita ke catatan kita. Nah, ini catatannya. Jadi teman-teman kita akan menggunakan STB HG680P atau B860H. Nanti teman-teman terserah menggunakan tipe apa yang sudah di root dan siap booting ke Linux, karena kita akan menggunakan Linux. Terus kita butuh print ya teman-teman. Kita butuh print. Di sini saya menggunakan printer Epson L121. Ini keluarga family dari L120. Upgrade-nya menjadi L121 ini. Bisa menggunakan Epson, Canon, HP, semuanya bisa. Di sini punyanya ini ya kita contohkan pakai Epson lah ya, yang paling populer. Kemudian ini ada router atau access point yang ada di rumah Anda, ISP. Banyak router yang sebenarnya sudah bisa support USB, kita manfaatkan sebagai print sharing. Tetapi di sini routernya tidak punya fitur tersebut, jadi kita gunakan print server dari STB saja untuk membuatnya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita akan gaskan. Bahannya ini ya, kita butuh memory card dan kita butuh Linux Ambient. Teman-teman bisa langsung download Linux Ambient-nya di sini. Oke, di sini saya sudah download ya kebetulan. Ini dia Linux Ambient-nya. Dan seperti biasa, ketika kita mau boot ke Ambient, paling enak kita menggunakan micro USB. Di sini saya sudah ada SD card atau micro USB. Kita burning Linux Ambient-nya ya teman-teman. Oke, di sini saya tancapkan, sudah muncul. Sekarang kita buka Balena Launcher. Kita akan burning Ambient Linux-nya ke SD card-nya ya. Kita flash, kita masukkan Ambient yang sudah kita download ini, Ambient Community. Kita open. Oke, dan ini kita pilih SD card kita. Kemudian kita bisa flash. Oke, sekarang kita tunggu sampai proses flashnya selesai ya teman-teman. Ini kecepatan flashnya tergantung USB dari laptopnya atau komputernya dan juga kelas di micro SD yang teman-teman pakai. Oke teman-teman, sekarang sudah flash komplit ya. Jadi Ambient-nya sudah terflash di dalam SD card-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman download Ambient dari catatan Notion saya yang ini teman-teman harus modifikasi bootloader-nya untuk STB HG680P atau B860H ya. Caranya seperti ini teman-teman, karena ini SD card-nya belum terbaca ya. Selesai di flash itu kadang dia langsung eject otomatis. Jadi kita harus tancapkan, colokkan lagi. Oke, ini sudah saya tancapkan, saya colokkan lagi. Ada ARM boot di sini. Ini adalah SD card-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bootloader, U-Boot S922, S9 banyak sekali lah ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan pakai HG680P atau B860H, cari U-Boot S905X S912. Ini adalah arsitektur dari B860H dan HG680P. Nah, ini teman-teman tinggal rename terus ganti ke U-Boot.ext. Seperti ini. Kalau sudah diganti U-Boot.ext, kita tinggal eject. Nah, kita tinggal cabut, kemudian SD card-nya kita masukkan ke STB kita seperti biasa. Dan ini kita tancapkan menggunakan kabel Ethernet seperti biasa, kabel Ethernet, dan kabel Ethernetnya kita sambungkan ke LAN dari router yang ada di tempat kita ya teman-teman. Jadi ini STB-nya teman-teman, silakan tancapkan ke router yang ada di rumah teman-teman semuanya. Jadi nanti dia bisa satu local area network dengan isi PC atau perangkat-perangkat kita. Oke, ini STB-nya sudah saya nyalakan. Kita tunggu dia booting sempurna ya STB-nya.
Saya taruh sini saja. Nah, berikutnya silakan akses router ini atau router di tempat Anda ya. Di sini IP-nya 192.168.T1T1 kalau di rumah saya. Kemudian saya login dulu. Ini untuk melihat perangkat apa saja yang terkonek ke router ini ya, teman-teman. Dan di sini kalau kita cek di LAN status di HCP client list, ini untuk ngecek perangkat-perangkat yang terkonek. Di sini ada AML S9 book. Ini adalah Linux Armbian yang ada di STB-HG 680p kita. Sudah terbaca. Di sini mendapatkan IP 1.12 ya, teman-teman. Kita tinggal salin, kemudian kita buka putih ya. Di sini sudah ada versi tulisnya, silakan. Ini ada putih di sini. Tinggal di-download. Di sini saya sudah download putih. Ini untuk mengakses terminal dari STB-HG 680p Linux kita. Kita open, accept saja kalau menemukan seperti ini. Kemudian login SI-nya ROOT atau root. Kemudian passwordnya 1234. Di sini tidak tertulis apa-apa, tapi aslinya saya menuliskan ya. Kalau di Linux password itu tidak akan kelihatan. Kita enter, nanti dia akan disuruh membuat create root password. Misalkan Nanang MRK. Contoh aja, repeat passwordnya Nanang MRK. Kemudian ini untuk choose default system shell-nya, pilih yang best saja. Kemudian first name-nya Nanang MRK, usernya Nanang MRK, repeat user Nanang MRK. Kita enter. Set user language, kita Y saja. Enter. Untuk location-nya pilih yang nomor 1 aja, teman-teman. Kita enter. Oke, sudah otomatis dia akan ke halaman dashboard dari Linux Armbian servernya ya. Bertulis Armbian Community seperti ini. Nah, untuk langkah instalasi print servernya, teman-teman, kita tinggal ke sini. Nah, ini ada proses instalasi dari awal ya. Kita bisa lakukan update repository Linux-nya dulu. Teman-teman bisa salin di sini, lalu kita paste di putih lagi. Ini balenanya tak close saja ya. Ini kita tinggal copy paste di sini dengan mengklik kanan di mouse, nanti di putih akan langsung otomatis terpaste. Kemudian kita tinggal enter. Nanti dia akan mengupdate repository. Ini kalau di Windows melakukan Windows update lah. Tapi kalau di Linux cepet ya. Tidak selama Windows. Nah, ini kalau misalkan dia get seperti ini berarti dia terkoneksi ke internet dengan baik. Kalau misalkan nggak menemukan get ini, silahkan cek konektivitas sumber internetnya dan juga Linux Armbian-nya. Ini dia tersambung ke internet dengan baik. Kita tunggu sampai proses update-nya selesai ya. A few moments later. Oke, teman-teman, ini proses update-nya sudah selesai, tergantung kecepatan internet di rumah teman-teman, tapi sebentar kok, nggak selama Windows ya. Jadi berikutnya kita akan menginstal yang namanya CAPS. CAPS ini adalah software di Linux untuk print server atau sharing printer. Jadi nanti kita akan memanfaatkan si STB ini sebagai sharing printer menggunakan software CAPS ini. Ya, teman-teman. Jadi kita bisa instalasi dulu atau kita bisa nyalakan dulu printernya supaya lebih afdol ya. Jadi saya akan nyalakan dulu printernya. Oke, printer ini sudah saya nyalakan L121 ya. Kemudian di sini kan ada USB printernya. USB printernya ini kita tancapkan ke USB di STB-nya ya, teman-teman. Ini yang USB dari printer Epson L121 ini. Kemudian kita akan instalasi CAPS dulu. Kita tinggal salin, kemudian kita paste di Linux-nya dengan menggunakan klik kanan di mouse. Sudo apt install CAPS, main Y kita enter, nanti dia akan otomatis menginstal CAPS. Kita tunggu sebentar saja ini paling. Berlama-lama kemudian. Oke, ini sudah selesai ya prosesnya, teman-teman. Berikutnya adalah kita cek dulu status CTL-nya, apakah sudah menyala dengan baik atau belum. Teman-teman tinggal salin, kemudian paste di sini ya. Ini proses selesainya akan ditandai, dia akan kembali ke root @amls905. Kita coba. Oke, di sini statusnya running ya, teman-teman. Dan berikutnya kita akan lakukan konfigurasi pada CAPS-nya atau pada software-nya. Jadi ada beberapa konfigurasi termasuk port yang harus teman-teman sesuaikan. Jadi nanti kalau misalkan kita melakukan konfigurasi, kita hanya perlu mengakses web dari web servernya si STB ini. Tidak perlu masuk ke terminal-terminal. Nah, kita bisa ke nano etc ini, konfigurasi kita salin saja. Kita paste di sini ya, teman-teman. Ini untuk menghilangkan ininya, teman-teman bisa klik Ctrl terus C ya. Nanti dia akan kembali ke terminal rootnya. Kita tinggal paste di sini nano etc, kita enter, nanti dia akan muncul konfigurasi seperti ini ya, teman-teman. Dan ada beberapa yang harus teman-teman ubah di sini. Lakukan pengeditan pada only listen for connection from the local machine ini. Ini listen lokal 631, silakan ubah menjadi port 631 ya. Jadi di bagian ini kita arahkan dengan menggunakan keyboard ya. Kalau pakai mouse tidak bisa.
Jadi kita harus pakai keyboard. Teman-teman bisa lihat ini ada only listen, ini ada localhost 631 ya. Kita bisa hapus di bagian ini. Kita hapus. Kita tulis port spasi 631 seperti ini ya. Setelah itu kita coba lihat lagi di catatannya. Ada show share printer on the local network, browsing no, ubah menjadi browsing on. Oke ya, kita coba cari ini, show share, ini browsing no, ini kita ubah menjadi browsing on. Oke, sudah. Berikutnya kita ubah lagi, restrict access the admin page, ini tambahkan menjadi yang ini ya. Order allow Denny ini kita tambahkan menjadi allow at local, ada allow at localnya, dan yang bawahnya juga ada allow at localnya seperti ini. Jadi kita tinggal cek ini yang di bagian access to server. Nah ini allow Denny, kita bisa tambahkan spasi-spasi ya supaya urut, allow spasi at local seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya yang access to admin page, ini teman-teman order allow Denny-nya di bawah sini kita enter, kita spasi-spasi supaya urut, tambahkan allow spasi at local seperti ini ya. Kalau sudah selesai kita tinggal Ctrl X Y enter. Oke, jadi untuk melakukan save. Berikutnya kita tinggal restart caps-nya ya. Dengan cara sistem CTL restart caps, kita salin saja di sini, enter. Oke, sudah melakukan restart ya caps-nya. Berikutnya kita akan install driver printernya dulu teman-teman. Jadi ada beberapa driver printer, ini untuk Canon dan Epson. Teman-teman bisa copy sintak ini, sudo apt install printer driver Gutenprint -y. Kalau HP di sudo apt install hplib. Ini ya, ini driver universal sebenarnya, bisa Canon, Epson, terus kemudian Des, itu pakai ini. Karena di sini saya pakai Epson L121, jadi saya akan menggunakan yang ini. Kita salin, kita paste di sini, enter. Ini dia sedang melakukan atau menginstal driver printer kita di STB-nya. Jadi nanti di laptop kita itu atau perangkat-perangkat kita yang lain itu kita tidak perlu menginstal driver printer ini Pak. Nanti drivernya akan terinstall di STB-nya. Jadi satu driver untuk semua perangkat. Praktis kan? Oke, setelah selesai ya teman-teman, Gutenprint-nya sudah diinstal. Berikutnya kita akan menginstalasi driver untuk Windows atau klien. Jadi nanti kalau seperti yang saya katakan, teman-teman tidak usah menginstal driver di perangkat teman-teman semuanya. Dia sudah bisa mengeprint untuk printer kita. Jadi tinggal lakukan apt install Avahi Daemon ya. Jadi kita paste di sini apt install Avahi Daemon -y, kita enter. Oke, setelah Avahi Daemonnya sudah terinstall ya teman-teman, ditandai dia kembali ke terminal root ini. Berikutnya kita tinggal enablekan Avahi Daemonnya dengan script ini, sintaknya systemctl enable. Kita kembali ke putih, enter. Nanti dia akan mengenablekan Avahi Daemon. Nah, sekarang kita akan coba buka software tabs-nya print server kita. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman tinggal akses IP dari ambient servernya ya. Tadi kalau kita ke terminal ini kan 192.168.1.12, atau kalau misalkan teman-teman lupa tinggal tulis IP spasi A di terminal, nanti akan muncul IP-nya di sini, inet 192.168.12 ini. Kita paste di sini. Kemudian portnya adalah tadi yang sudah kita set ya, 631. Kita enter teman-teman. Nah, dia akan membuka caps seperti ini. Ini bisa kita buka semua perangkat atau semua interface yang terkoneksi ke local area network STB ambient print server kita. Jadi ini laptop saya terkoneksi ke WiFi ini, LAN-nya terkoneksi ke STB. Seperti itu sistemnya. Nah, ini kita tinggal set dulu untuk printnya. Ini di bagian home, kita ke administration dulu ya teman-teman. Nanti dia you must access this page, tunggu dulu. Nah, nanti teman-teman akan dilempar langsung ke page seperti ini. Lanjutkan saja, lanjutkan. Nah, ini nama pengguna dan sandinya ROOT. Sandinya adalah yang teman-teman set untuk Linux ambient print server kita, Nanang MRK. Kita enter, nanti dia akan otomatis membuka seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan printers dengan cara add printer. Nah, di sini akan langsung otomatis terbaca Epson L120 ya, karena ini sudah USB printernya sudah tak tancapkan di STB dari awal tadi. Kita tinggal klik, kita
continue. Ini kita tinggal namai, mau di custom namanya boleh, ini saya biarkan saja ya. Jangan lupa di share di printer. Kalau tidak di share di printer, nanti semua perangkat tidak akan bisa ngeprint ke sini. Hanya perangkat ini tok yang bisa ngeprint. Kalau kita checklist sharing printernya, jadi semua perangkat local hostnya, ya, pokoknya semua perangkat yang terkoneksi ke jaringan routernya akan bisa ngeprint di printer server kita. Kita continue. Ini kita tinggal cari ya teman-teman modelnya di sini. Karena tadi kita install driver Epson, kita cari ya Epson L121. Drivernya masuk L120 ya. Kalau L121 tipe ini. Ini kita tinggal klik seperti ini, Guten Print ya. Kita add printer, kita tinggal set printer option, lalu dia akan membuka general default printnya. Teman-teman bisa pilih misalkan pakai kertas apa mau defaultnya. Saya biasanya sih pakai A4. Nah ini A4, kemudian kita set default optionnya. Printer Epson L120 series default option have been set successful. Nah ini dia akan langsung dilempar ke page atau menu yang printers ini ya teman-teman. Nah ini kita kalau mau coba untuk melakukan print ya, kita bisa klik di bagian maintenance, ini ada print test page. Kita lihat dia akan melakukan print secara otomatis. Kita lihat ya, ini printer saya tidak ada sambungan apapun ke laptop. Ini kabel cas ya. Ini nanti dia bisa ngeprint job ini. Kita lihat, ngeprint toh? Nah ini ngeprint dia. Ini yang ngeprint ini pak. Nanti saya akan contohkan menggunakan HP, dan sebenarnya kita juga bisa modifikasi supaya kita bisa ngeprint dari jauh pak. Dari manapun Anda berada bisa ngeprint melalui printer server ini, itu bisa. Menggunakan Tailscale atau Zero Tier atau Cloudflare Tunnel itu bisa. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini ngeprint Ubuntu ya. Karena tadi kita menggunakan Linux Ubuntu, jadi test print page-nya dia Ubuntu seperti ini. Oke, ini dia teman-teman bisa lihat jobnya sudah selesai yang di komputer saya, dan halamannya juga sudah selesai. Oke, ini tak masukkan lagi ya, ini untuk kita coba ngetes lagi teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba ngeset si printer server kita untuk menjadi default print di Windows ya, atau di komputer-komputer yang ada di local area network teman-teman. Kalau misalkan di sini ada banyak komputer, defaultnya supaya ngeprint ke print server ini gitu. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman tinggal ke control panel, enter. Kemudian di sini ada hardware and sound. Hardware and sound ada device and printer. Kita tinggal add device saja. Biarkan dia men-scanning semua perangkat yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalkan sudah scan, akan muncul Epson L120 series seperti ini ya, AML S9XX box. Nah, ini berarti printer server kita. Kita tinggal next, klik terus next gitu ya. Kita tinggal tunggu. Oke, ini dia sudah menginstalling Epson L120 series printer kita ya. Nanti series printernya akan sesuai dengan series printer teman-teman semuanya. Sudah selesai. Kita coba close dulu untuk kontrol panelnya. Sekarang saya mau coba print Word. Oh no, Word tara yo. Gak duwe Word dong. Parah pak, gak punya Word saya di sini. Kita coba download, ada file PDF enggak di sini? Oke, di sini ada file PDF. Ini saya mau coba print lah ya. Di sini saya print. Kita ke ini ada Epson L120 series AML box. Dia akan langsung terbaca pak. Kita cetak. Oke, ini teman-teman bisa lihat dia sedang mencetak ya. Ini kok 10 halaman. Tak print 2 halaman terus tak stop lah ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat bahwa laptop saya ya, ini terhubung ke sini melalui wireless. Printernya sama sekali tidak tertancap ke laptop ini. Saya akan coba nanti berikutnya pakai HP. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini 10 halaman ya, suwi. Cancel. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah ngeprint dengan sempurna ya. Sekarang saya mau coba ngeprint menggunakan HP supaya teman-teman juga tahu caranya. Oke, sekarang kita akan coba print menggunakan HP ya teman-teman. Jadi saya masukkan dulu kertasnya supaya tidak mubazir ya. Tak wolak-walik ini contoh ya. Jadi untuk print server pastikan teman-teman di sini wifi-nya ya. Ini wifi-nya, saya terhubung ke wifi dari router yang tersambung ke STB print server kita ya. Di sini saya menggunakan wifi dari Kudi Ecosystem. Kemudian di sini teman-teman tinggal setting di setting HP-nya. Kita setting, kemudian ada koneksi lainnya. Nah, di koneksi lainnya teman-teman silakan scroll ke bawah, biasanya ada print atau percetakan. Nah, kalau di HP saya ini ya tulisannya percetakan. Kita tinggal lihat ada layanan cetak default. Nah, kita
Coba lihat di sini ada Epson L120 series AML S9. Klik saja teman-teman. Di sini teman-teman kalau di HP saya disuruh menginstal beberapa software Epson dan Samsung. Kita klik saja, kita install Pak. Nah ini Epson. Oke, yang Samsung ini saya download dulu. Ini tergantung HP teman-teman sih. Di iPhone aku belum pernah coba. Oke, jadi ini softwarenya sudah saya instalasi semua ya teman-teman. Jadi saya akan coba untuk melakukan print dokumen lah. Ini saya print dengan klik kanan kemudian cetak. Di sini akan langsung lari ke sini. Kita coba tunggu, pilih Epson yang ini. Nah teman-teman langsung muncul seperti ini. Ini tinggal klik print aja nanti dia ngeprint. Oke, kita coba tunggu. Oke, ini teman-teman bisa lihat dia langsung nyetak sendiri tuh. Ini menggunakan HP. Oh, ini settingannya masih hitam putih tapi Pak. Di aplikasinya nanti teman-teman bisa ulik lagi ya. Ya udah masalah lah ya. Yang penting bisa. Nanti silakan teman-teman dioprek-oprek lagi sendiri. Mungkin itu saja teman-teman tutorial saya tentang membuat print server dari STB HG680p atau STB Android. Teman-teman bisa tiru di rumah. Nanti kita bisa akan manfaatkan lagi dengan menggunakan N8N automation. Jadi nanti kita bisa nggak perlu ribet-ribet masuk aplikasi-aplikasi dan kita tinggal ngirim ke Telegram. Nanti Telegram tersebut ngeprint gitu. Kayaknya bisa. Kayaknya ya. Kalau misalkan teman-teman butuh bahan-bahannya saya sudah siapkan di link deskripsi di bawah. Link pembeliannya juga saya sudah siapkan di link deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.